Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia, saya dari kelompok merah. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi tentang korelasi. Korelasi produk momen atau person digunakan untuk memahami hubungan antar variabel jika data yang digunakan memiliki skala interval atau rasio. Analisis kolerasi ini merupakan jenis analisis kolerasi yang paling banyak digunakan. Dasar pemikiran analisis produk momen adalah perubahan antar variabel. Artinya, jika perubahan suatu variabel diikuti perubahan variabel yang lain, maka kedua variabel tersebut saling berkolerasi. Jika persentase perubahan variabel diikuti dengan perubahan variabel yang lain dengan persentase yang sama persis, berarti kedua variabel itu memiliki korelasi sempurna atau memiliki korelasi satu. Oleh karena itu, jika sebuah variabel dikorelasikan dengan variabel itu sendiri, X dengan X atau Y dengan Y, maka akan menghasilkan nilai korelasi sempurna atau 1. Untuk mencari koefisien korelasi produk momen digunakan rumus sebagai berikut. Rxy sama dengan N sigma Xy kurang sigma X kali sigma Y bagi N sigma X pangkat 2 kurang sigma X pangkat 2 kali N sigma Y pangkat 2 kurang sigma Y pangkat 2. Keterangan Rxy koefisien korelasi produk momen, N jumlah pengamatan populasi atau sampel, sigma X jumlah dari pengamatan nilai X, sigma Y jumlah dari pengamatan nilai. Rxy merupakan koefisien korelasi yang nilainya akan senantiasa berkisar antara -1 sampai dengan 1. Bila koefisien korelasi semakin mendekati angka 1, berarti korelasi tersebut semakin kuat. Tetapi jika koefisien korelasi tersebut mendekati angka 0, berarti korelasi tersebut semakin lemah. Baik, saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Contoh kasus 1. Nah, untuk memahami aplikasi kolerasi produk momen, lihat contoh kasus berikut. Seorang peneliti melakukan penelitian dengan tujuan untuk menganalisis hubungan antara pendapatan karyawan dengan besarnya tabungan. Nah, untuk keperluan tersebut, maka kita mengambil masing-masing sampel, yaitu sampel pendapatan dan tabungan. Masing-masing sampelnya itu ada 10 sampel. Nah, pemecahannya yang pertama itu apakah terdapat kolerasi positif antara pendapatan dan tabungan. Yang kedua, hipotesis di mana H0 tidak terdapat kolerasi positif antara pendapatan dengan tabungan. HA terdapat kolerasi positif antara pendapatan dengan tabungan. Yang ketiga, kriteria pengujian. Nah, H0 tidak dapat ditolak jika R hitung lebih kecil daripada R tabel atau T hitung lebih kecil daripada T tabel, atau HA diterima jika R hitung lebih besar daripada R tabel atau T hitung lebih besar daripada T tabel. Selanjutnya yang keempat yaitu analisis data. Nah, untuk menghitung koefisien kolerasi produk momen dengan cara manual, nah perlu dibuat lembar kerja seperti berikut. Yaitu dengan rumus Rxy sama dengan N sigma Xy dikurang sigma X kali sigma Y per N sigma X pangkat 2 dikurang sigma X pangkat 2 sigma Xy pangkat 2 dikurang sigma Y pangkat 2. Nah, selanjutnya kita masukkan ke dalam tabel yaitu pendapatan dengan tabungan, di mana pendapatan kita kasih simbol dengan X dan tabungan kita kasih simbol dengan Y. Nah, untuk menghitung X pangkat 2 yaitu dengan cara X dikali X atau pendapatan dikali pendapatan. Contohnya seperti 10 dikali 10. Begitu pula dengan Y. Selanjutnya yang XY, cara mencarinya yaitu X dikali Y. Contohnya 10 dikali 2 maka didapatkan hasil 20. Nah, selanjutnya kita jumlahkan seluruhnya sehingga mendapatkan jumlahan, lalu kita masukkan ke dalam rumus. Nah, selanjutnya kita akan mendapatkan nilai R hitung yaitu 0,623 dan R tabelnya mendapatkan 0,5494. Nah, jadi nilai R hitung itu lebih besar daripada nilai R tabel. Nah, kesimpulannya terdapat kolerasi positif antara pendapatan dengan tabungan.
Nah, selanjutnya setelah secara manual kita lanjut kepada menggunakan SPSS. Nah, untuk menguji kolerasi produk momen dengan menggunakan SPSS adalah sebagai berikut. Yang pertama, buka aplikasi SPSS, maka akan muncul tampilan menu utama program SPSS. Nah, tampilan layar SPSS ada dua, yaitu data view dan data variable view. Yang kedua, pada halaman variable view, nah dalam kolom name, isi data Anda seperti gambar di bawah ini. Nah, selanjutnya pada halaman data view, isi data Anda seperti gambar di bawah ini. Nah, setelah data view dan variable view telah ditentukan, kita lanjut, kita klik bagian atas yaitu Analyze, lalu turun ke bawah Correlate, lalu Devalidate. Nah, selanjutnya masukkan variabel tabungan dan pendapatan serta pada test of significance. Nah, pilih one-tailed dan two-tailed. Nah, karena hipotesis telah menunjukkan arah, yaitu terdapat kolerasi positif. Selanjutnya, abaikan pilihan lainnya, biarkan pada posisi default, lalu klik OK. Nah, setelah langkah-langkah tersebut dilakukan, maka kita akan dapat hasilnya. Pada kasus ini, pada output di atas terdapat sel kolerasi pendapatan dan tabungan. Nah, dalam sel tersebut terdapat 3 angka, yaitu pertama, angka 0,623, menunjukkan koefisien kolerasi produk momen. Dengan tanda bintang 2, nah tanda tersebut menunjukkan koefisien kolerasi signifikan pada tingkat signifikan 0,01. Yang kedua, angka 0,055, menunjukkan tingkat signifikansi karena tingkat signifikansi 1 sampai ujung. Nah, koefisien kolerasi tersebut di atas 0,05. Dengan arah positif, maka kolerasi antara tabungan dengan pendapatan dinyatakan signifikan. Yang ketiga, itu angka 10, di mana angka 10 menunjukkan ukuran sampel atau jumlah pengamatan. Ya, baik, saya akan menjelaskan materi regresi dari kelompok merah, yaitu regresi linear sederhana. Analisis linear adalah hubungan secara linear atau satu variabel independen X dengan variabel independen Y. Analisis ini bertujuan untuk memprediksi nilai dari variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen, apakah positif atau negatif. Rumus regresi linear sederhana sebagai berikut, yaitu Y sama dengan A tambah BX. Y sama dengan variabel dependen atau nilai baru sekali. Baik, nama saya Abdul Wahid akan melanjutkan materi saya, yaitu materi kolerasi dan regresi. Baik, regresi linear sederhana. Analisis linear sederhana adalah hubungan secara linear atau satu variabel independen X dengan variabel independen Y. Analisis ini bertujuan untuk memprediksi nilai dari variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen, apakah positif atau negatif. Rumus regresi linear sederhana sebagai berikut, yaitu Y sama dengan A tambah BX, yaitu Y sama dengan variabel dependen atau nilai yang diprediksikan. Selanjutnya X sama dengan variabel dependen, dan A sama dengan konstanta atau nilai Y apabila X sama dengan 0, dan B sama dengan koefisien regresi atau nilai peningkatan ataupun penurunan. Ya, baik, saya di sini akan melanjutkan materi saya, yaitu korelasi dan regresi. Di sini ada contoh kasus. Diketahui jumlah pendapatan dan pengeluaran dari beberapa perusahaan sebagai berikut. Di sini bisa kita lihat ada tabel pembantu yang dimana ada beberapa perusahaan dan ada variabel X dan variabel Y, sehingga dilakukan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Hipotesis H0 terdapat pengaruh jumlah pendapatan terhadap pengeluaran. HA tidak terdapat pengaruh jumlah pendapatan terhadap pengeluaran.
2. Kriteria keputusan. Jika pendapatan kurang dari pengeluaran sama dengan untung, jika pendapatan lebih dari pengeluaran sama dengan rugi. 3. Analisis data. Untuk menghitung persamaan regresi sederhana dengan cara manual, perlu dibuat lembar kerja seperti berikut. Sudah, Wait. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hikmanur dengan NIM 235120004. Saya akan melanjutkan penjelasan dari saudara Rahim, yakni cara pengerjaannya. Dari hasil tabel di atas, tabel di samping kita dapatkan N-nya adalah 5, sedangkan sigma EY-nya adalah 300, sigma EY pangkat 2-nya adalah 18.500 dengan sigma EX 365 dengan sigma X pangkat 2 27.425 dengan sigma XY 22.400. Dengan demikian, beserta koefisien regresi adalah kita menggunakan rumus A sama dengan EY EX dikurang EXY per NX pangkat 2 dikurang EX pangkat 2. Maka dari pengerjaan yang kita dapatkan ini menghasilkan 2068,3. Yang kedua adalah persamaan regresi dengan rumus Y sama dengan A tambah BX. Kita mencari dengan cara penjumlahannya, yaitu EY dikurang B EX sama dengan dari pekerjaan rumus di atas kita didapatkan persamaan regresi, yaitu Y tambah BX sama dengan 13,205 ditambah 0,41. Baik, kita akan mengerjakan menggunakan SPS. Yang pertama itu adalah kita membuka lembar kerja SPS, kemudian lihat pojok kiri, lalu pilih variabel view. Selanjutnya pada kolom name, pertama tulis sampel, kemudian pilih kolom type, lalu pilih string, kemudian kolom width, tulis angka 5 sebenarnya ini. Tulis angka 5, baris kedua tulis pendapatan, dan ketiga tulis pengeluaran. Langkah selanjutnya, klik data view, kemudian masukkan data penelitian dengan ketentuan di kolom sampel nama-nama perusahaan X untuk pendapatan dan Y untuk pengeluaran. Jika sudah yakin kedua diinput dengan benar, langkah selanjutnya klik menu Analyze, kemudian klik Regression, lalu klik Linear. Setelah itu akan muncul dialog linear regression, maka masukkan variabel Y pada dependen, kemudian variabel X pada independen, sehingga muncul dari pengerjaan yang tadi, sehingga muncul output SPS variabel entered remove menjadi 3, yaitu variabel entered remove, model summary, ANOVA, dan koefisien. Baik, saya akan menjelaskan kesimpulan dari analisis tabel model summary. Yang pertama itu A, R atau multiple, R sama dengan 801. R atau multiple R menunjukkan korelasi antara variabel bebas dengan variabel tergantung adalah sebesar 801. Dalam hal ini, karena regresi linear sederhana di mana variabel bebas hanya 1, maka dikatakan bahwa korelasi antar pendapatan dengan pengeluaran adalah sebesar 8,01. Yang B, R square sama dengan 641. R square atau koefisien determinasi sebesar 641 berarti bahwa variasi pengeluaran dapat dijelaskan oleh variasi pendapatan sebesar 641% atau variabel pendapatan mempengaruhi pengeluaran 641 koefisien determinasi sebesar 0,641 merupakan kuadrat dari multiple R dalam kurung 0,01 dikali 0,01 sehingga menghasilkan 641. Yang bagian C-nya adalah adjusted R square 0,521. Adjusted R square merupakan koefisien determinasi yang telah
korelasi dengan jumlah variabel dan ukuran sampel sehingga dapat mengurangi unsur bias jika terjadi perubahan variabel. Adjust R-square sebesar 0,521 berarti variasi pendapatan dapat dijelaskan oleh variasi pengeluaran sebesar persen atau variabel pengeluaran mempengaruhi pendapatan sebesar 0,521 diperoleh dari perhitungan seperti berikut. Dari perhitungan kedua ini kita dapatkan negatif 80. Bagian D-nya adalah standard error of the estimated 7,735. Standard error of estimate menunjukkan penyimpangan antara persamaan regresi dengan 7,735 satuan variabel dependen. Jika pendapatan dalam satuan rupiah, maka besar pendapatan 7,37 juta rupiah semakin kecil. Nilai standar error maka semakin baik persamaan prediksi. Ya baik, saya akan melanjutkan materi dari teman saya itu korelasi dan regresi. Baik, analisis tabel ANOVA. A sum of regresi sama dengan 320,513. Sum of regresi merupakan nilai yang menunjukkan jumlah kuadrat dari selisih antara nilai prediksi dengan nilai rata-rata prediksi. Diperoleh dengan formula sigma y kurang y kuadrat. B. Sum of residual sama dengan 179,487. Sum of residual merupakan nilai yang menunjukkan jumlah kuadrat dari selisih antara nilai real dengan nilai prediksi. Diperoleh dengan formula sebagai berikut, itu sigma y kurang y kuadrat. C. Sum of total sama dengan 500.000. Sum of total merupakan nilai yang menunjukkan jumlah kuadrat dari selisih antara nilai real dengan nilai rata-rata y real. Diperoleh dengan formula sebagai berikut, yaitu sigma y kurang y kuadrat. D. DF regression degree of freedom regression sama dengan 1. Nilai DF regression sebesar 1. Hal ini karena nilai K kurang 1 jumlah variabel dikurangi 1 2 kurang 1. DF residual degree of freedom residual sama dengan 3. Nilai residual sebesar 3. Hal ini karena nilai N sama dengan 1. Jumlah pengamatan dikurangi jumlah variabel 5 kurang 2 sama dengan 3. F. DF total degree of freedom total sama dengan 4. Nilai DF total sebesar 4. Hal ini karena nilai N sama dengan 1. Jumlah pengamatan dikurangi 1. 5 kurang 1 sama dengan 4. Atau merupakan penjumlahan dari DF regression dengan of residual 1 tambah 3 sama dengan 4. Kesimpulan dari materi kami, korelasi dan regresi adalah alat statistik yang kuat memahami hubungan antara variabel, meramalkan hasil, dan mengambil keputusan yang lebih baik. Penguasaan pada bidang ini sangat penting bagi peneliti, analisi, dan mengambil keputusan dalam berbagai bidang. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.